Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah yang sangat mulia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kalau kita nggak berdoa kepada Allah, Allah akan murka sama kita. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Makanya seorang hamba tidak boleh sombong untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita adalah hamba-hamba yang lemah, yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh sama kita, tapi kitalah yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang sangat penting, yang sangat dahsyat adalah doa yang selalu dibaca oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya sangat membutuhkan kepada doa ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang halal, yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah doa yang sangat penting. Doa yang menghimpun kebutuhan-kebutuhan seorang hamba di dunia ini dan di akhirat nanti. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini setiap hari agar kita mencontohnya, meneladaninya. Apa yang pertama kali diminta oleh Nabi? Yang pertama, meminta ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama kali diminta. Kenapa? Karena ilmu adalah sumber semua kebaikan. Ilmu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya kalau kita dimudahkan untuk mendalami ilmu agama, memahami ilmu agama Al-Quran dan Sunnah, itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan, kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka saudaraku, saudariku, mari kita bersemangat untuk mencari ilmu agama, mendalami ilmu agama Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan mari kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kepada kita kunci resep agar kita meraih kesuksesan, termasuk kesuksesan dalam menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dirimu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan termasuk sukses dalam menuntut ilmu adalah dengan semangat dan dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diminta oleh Nabi dalam hadis ini adalah warizqan thayyiba. Rizki yang halal, rizki yang baik, bukan rizki yang haram. Kita semuanya butuh sama rizki untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Tapi tidak sembarangan harta yang kita makan, tidak sembarangan pekerjaan yang kita kerjakan. Pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbagusilah cara kalian mendapatkan harta. Karena pada zaman ini, seperti yang disabdakan oleh Nabi,
Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman di mana seorang tidak peduli dalam mencari harta, apakah dia dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Maka saudaraku, ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang halal. Jangan sampai uang haram yang kita makan. Jangan sampai pekerjaan yang haram yang kita lakukan. Karena itu akan menjadikan kita tidak diberkahi harta kita. Dahulu, seorang wanita salaf, apabila suaminya ingin bekerja, dia mengatakan, wahai suamiku, hati-hatilah kamu dari pekerjaan yang haram. Mendingan kami kelaparan daripada kami masuk neraka gara-gara makan harta yang haram. Yang ketiga yang diminta oleh Nabi dalam hadis yang mulia ini adalah wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Dan amal yang diterima itu adalah yang memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besarnya amal ibadah kita, jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan, memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun kita ikhlas tapi kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, percuma. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tuntunannya dari kami, amalan tersebut tertolak. Karena yang terpenting bukan banyaknya amal, tapi yang paling penting adalah yang berkualitas, yang diterima oleh Allah, yaitu yang ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila kita tidak ikhlas atau tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka percuma. Ya, kita hanya memberatkan diri kita, tenaga kita, harta kita, waktu kita, tapi tidak ada manfaatnya. Perumpamaannya seperti yang diperumpamakan oleh Imam Ibnul Qayyim, orang yang bepergian tapi mengisi kopernya, mengisi tasnya dengan bebatuan, hanya memberatkan dia tapi tidak bermanfaat baginya. Ya. Jadi saudaraku, saudariku, 3 yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat penting sekali. Oleh karenanya jangan pernah lupakan doa ini setiap harinya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita berdoa dengan doa ini setiap harinya. Jangan lupa dengan doa ini, ya, karena kita sangat membutuhkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.